kita akan mempelajari tentang puasa ya. Tetapi sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, itu adalah pengertian puasa. Kemudian, ketentuan puasa. Puasa itu mempunyai ketentuan. Yang pertama ada hukum puasa. Hukum puasa itu ada dia wajib, sunnah, dan haram. Nah, puasa yang wajib itu adalah puasa yang wajib karena datang waktu tertentu, yaitu bulan Ramadan. Kemudian puasa wajib karena suatu sebab, yaitu puasa nazar. Kemudian yang ketiga adalah karena diwajibkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri atau puasa kifarat. Nah, tentang kewajiban berpuasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Ibu yakin anak-anak pasti sudah menghafal ayat ini ya. Kemudian kalau yang belum hafal, ayo mari sama-sama kita hafal. Nah, kemudian ada syarat wajib berpuasa. Yang pertama itu Islam, kemudian baligh, kemudian yang ketiga mampu berpuasa, yang keempat bermukim. Nah, itu adalah syarat wajib untuk berpuasa. Nah, kemudian yang selanjutnya ada syarat sah puasa. Nah, kalau tadi dia ada syarat wajib, sekarang ada syarat sah, di mana kalau sudah terpenuhi syarat sah puasa ini berarti sahlah puasanya. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua ada mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Orang yang sudah dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas bagi wanita. Kemudian pada waktu diperbolehkannya puasa. Kemudian yang selanjutnya ada rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa adalah sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang yang melaksanakan puasa. Itu adalah rukun puasa. Yang mana rukun puasa yang pertama adalah berniat. Jadi kalau orang yang mau berpuasa, dia harus berniat untuk mengerjakan puasa. Kemudian yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Apa dia yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua muntah dengan sengaja. Kemudian haid atau nifas. Yang selanjutnya adalah keluar cairan mani dengan sengaja. Kemudian gila atau sakit jiwa. Nah, jadi orang gila atau orang sakit jiwa itu dia tidak wajib untuk berpuasa. Nah, orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan, maka dia harus membayar kifarat. Yang pertama memerdekakan hamba sahaya atau budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian bersedekah kepada 60 orang. Kemudian ada dia menggugurkan pahala puasa ya, menggugurkan bukan membatalkan. Nah, yang pertama adalah menggibah atau menggunjing. Kalau kata orang sekarang itu namanya menggosip.
kemudian berdusta, kemudian berkata lahu dan rafats atau porno. Nah, itu adalah hal-hal yang menggugurkan pahala puasa. Nah, jadi anak-anak, agar puasa kita benar-benar memberikan manfaat, maka itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menjalankan ibadah puasa. Rasulullah menyarankan kepada kita agar menjalankan puasa dengan baik. Kemudian ada sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur, kemudian menyegerakan berbuka, kemudian memperbanyak doa dan sedekah. Apakah kita boleh meninggalkan puasa? Nah, ayo, ada yang bisa jawab? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, itu adalah firman Allah yang menjelaskan bahwasanya boleh tidak berpuasa. Untuk siapa? Yang pertama bagi orang sakit dan dalam perjalanan, kemudian diperbolehkan untuk tidak berpuasa harus mengganti di hari yang lain, ya. Bagi orang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti di hari yang lain. Kemudian orang tua yang renta atau sepuh, ya, ini boleh tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makan orang miskin 1 hari 1 orang. Nah, kemudian orang yang sedang hamil atau menyusui, nah ini wajib mengqadha atau mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Nah, itu adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, kemudian ada hikmah berpuasa bagi kehidupan. Apa itu? Nah, hikmahnya adalah meningkatkan iman dan takwa, menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain, kemudian berlatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan bersikap disiplin, serta membiasakan hidup bertanggung jawab. Nah, itu adalah hikmah berpuasa bagi kehidupan. Jadi, kalau kita melakukan puasa, kita akan mendapatkan hikmah dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ada yang tahu niat berpuasa, nak? Iya, Ibu yakin tahu semua ya, udah hafal semua. Bagaimana niatnya? Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an ada'in fardi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian ada niat berbuka puasa dan Ibu yakin semua sudah tahu yang akan datang, ya. Dan ingat, puasa itu adalah kewajiban. Bagi orang yang meninggalkan harus wajib mengganti di hari-hari yang lain. Jadi kalau kita puasa, jangan kotori hati kita dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang tidak bagus, karena ini akan mengurangi pahala puasa kita, menggugurkan pahala puasa kita. Nah, hanya sampai sini dulu pelajaran kita untuk bab puasa, dan akan kita lanjutkan. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.